Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih untuk kelas 11 untuk Madrasah Aliyah. Kita awali dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang konsep pernikahan dalam Islam. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya, termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah satu karunia agung dari Allah Ta'ala. Islam menganjurkan manusia untuk menikah karena nikah mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya, bagi masyarakat, maupun seluruh umat manusia. Nikah merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis secara syar'i. Dengan nikah, jasmani menjadi lebih bugar, jiwa menjadi tenang, dan terpeliharanya dari melihat hal-hal yang diharamkan. Manusia adalah makhluk pilihan Allah dan mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Agar kelangsungan hidupnya berkembang dengan baik, maka manusia harus menurunkan generasi dengan jalan perkawinan yang syar'i. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa hal penting yang terkait dengan pernikahan dalam Islam. Mulai dari hukum nikah, syarat dan rukun nikah, jenis-jenis nikah yang terlarang, mahar, walimah, serta hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dengan berlandaskan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam, KHI, pasal kedua, menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Perlu diketahui, nikah merupakan salah satu ibadah yang paling lama, ibadah yang terpanjang, ya. Tujuan pernikahan. Menurut pasal 3 dalam kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hukum pernikahan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani, "An-nikahu min sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam." Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat nanti.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum pernikahan ditetapkan oleh para jumhur ulama menjadi 5. Yang pertama, mubah. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, wajib. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Yang pertama, mubah. Mubah merupakan hukum asal pernikahan. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal hidup berkeluarga yang sudah mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinahan. Yang ketiga, wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani dan sudah memiliki bekal untuk menafkahi istri dan merasa khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tidak diwujudkan. Ya, jadi yang sudah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani, yang sudah memiliki bekal yang cukup untuk menafkahi istri dan merasa khawatir akan terjerumus dalam dunia perzinahan, ya, maka itu adalah hukumnya wajib, ya, tidak boleh ditunda-tunda. Berikutnya adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Dan terakhir, haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan untuk menyakiti sang istri, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Kita akan lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu khitbah atau pinangan atau lamaran, ya. Khitbah artinya pinangan atau lamaran, yang artinya permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Cara mengajukan pinangan ada 3, ya. Yang pertama, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan, ya. Yang kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah tolak bain atau yang ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Ya, jadi ada perbedaan antara pinangan kepada gadis dengan pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah talak bain. Berikutnya, perempuan yang boleh dipinang atau perempuan yang boleh dilamar. Ada 3. Yang pertama, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Ya, jelas ya. Masa istri orang mau dilamar? Ya. Jadi, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang itu boleh dilamar, boleh dipinang, boleh dikhitbah. Yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddahnya. Yang ketiga, perempuan yang belum dilamar oleh orang lain. Ya, jadi nggak boleh seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang sudah dilamar terlebih dahulu oleh pria lain. Ya, ada sebuah hadis, janganlah seorang di antara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya yang pertama tadi meninggalkan pinangan tersebut, ya, atau memberikan izin kepadanya. Bapak kira itu cukup penjelasan yang Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian, ya. Jika menyukai video ini, silahkan di like, tekan tombol like, dan komentari video ini untuk mensupport video ini. Dan
Jangan lupa untuk subscribe video ini, channel ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.